Kasih-Mu turun bagi kami, Bapa. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Penuhilah kami dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mazmur pasal 90 ayat 14. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kita semua ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang tidak berhenti-henti di dalam kehidupan kita. Pagi ini pun saya mengajak kekasih Kristus, kita minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, firman yang hidup. Kami bersyukur sebab Engkau baik kepada kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Biarlah setiap kami yang mendengar, tidak sekedar mendengar, tapi kami melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau melihat perubahan terjadi dari hidup kami dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Mengasihi manusia akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri orang yang mengamalkannya. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati.
Hal tersebut antara lain disimpulkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chicago. Di dalam penelitian tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga yang dilakukan pada tahun 2006 oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat tersebut, didapati bahwa rumah tangga yang diwarnai dengan kasih yang altruistik atau kasih yang bersifat tidak egois akan berbahagia. Ingat, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak menuntut balasannya, kasih yang berpura-pura, kasih yang tidak berpura-pura. Bukan itu saja, juga didapati bahwa orang yang mengamalkan kasih yang tidak egois itu juga akan berbahagia. Artinya, dengan mengasihi sesama manusia, kita bukan hanya akan membahagiakan orang lain, namun kita sendiri juga akan mengalami kebahagiaan atau sukacita yang penuh. Sebuah nilai dan sebuah berkat yang kita peroleh, saudaraku, jikalau kita mengasihi sesama kita. Bukan orang yang dikasih saja yang diberkati, tetapi pribadi kita juga diberkati. Kekasih Kristus, jalan untuk mengalami sukacita yang penuh itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para pengikutnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15. Di situ ditulis, Yesus berkata bahwa ia telah mengasihi para muridnya lebih jauh. Ia memerintahkan agar mereka juga mengikuti teladannya. Anda pengikut Kristus? Anda murid Yesus? Ayo lakukan perintah Yesus. Kasihi sesamamu. Kasihi sesamamu bukan dengan cara yang egois, tetapi dengan kesungguhan hati, dengan kebenaran, dengan caranya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita mengikuti teladannya, yaitu dengan saling mengasihi di antara sesama kita. Selain itu, ia menjelaskan bahwa dengan mengasihi orang lain, seperti yang telah ia contohkan, maka sukacita yang ia alami juga akan dialami oleh para pengikutnya. Dengan demikian, mereka akan mengalami sukacita yang penuh atau berbahagia. Singkat kata, dengan mengasihi orang lain, seperti yang telah Yesus contohkan, maka hidup kita akan berbahagia. Kekasih Kristus belum maksimal, belum dikatakan sempurna, jikalau kita hanya hidup dengan mengasihi diri kita sendiri, tanpa melakukan perintah Kristus, yaitu mengasihi sesama kita. Teristimewa, kasihi musuhmu. Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita memiliki kasih itu dalam hidup kita, kasih agape, pribadi Kristus, pribadi Allah yang adalah kasih itu, kalau ada dalam diri kita, maka saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, mengasihi musuh kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita agar kita boleh hidup menjadi berkat seperti yang Yesus beri contoh kepada kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pada minggu yang baru ini. Di dalam bulan Desember, minggu kedua, biarlah Tuhan menolong kita berjalan dengan sukacita, agar apa yang kita kerjakan semuanya boleh berhasil dengan baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajar diri kami bahwa dengan hidup memberi, maka kami akan menerima. Dengan mengampuni,
maka kami akan diampuni. Dengan rela mati dari hidup yang lama, maka kami akan dilahirkan ke dalam hidup yang baru. Dengan hidup mengasihi, maka kami akan mengalami sukacita yang penuh. Kami menyadari bahwa acap kali kami mengalami kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang berniat buruk terhadap diri kami. Oleh karena itu kami mohon agar Roh-Mu yang menyanggupkan diri kami untuk mengampuni dan mengasihi mereka seperti Engkau juga telah mengampuni dan mengasihi diri kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengisinya dengan kehidupan yang berarti, tidak sia-sia, dan memuliakan nama-Mu. Bukalah kesempatan bagi diri kami, agar pada hari ini kami dapat menjadi saluran kasih-Mu kepada semua orang yang memerlukannya. Tuntunlah diri kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mampukanlah diri kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Sertailah diri kami dengan keberhasilan, dan jauhkanlah kami dari semua hal yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu yang luar biasa itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk semua keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan memelihara hidup kami sampai saat ini. Di akhir bulan Desember, dalam minggu yang kedua tahun 2021, kami ada semua hanya karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Sehingga pada saat kami akan meninggalkan tahun 2021 dan kami masuk ke dalam tahun 2022 nanti, kami masuk dengan manusia baru kami. Kami masuk dengan manusia kasih kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan berkati semua umat yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, baik pasif, baik aktif. Tuntun kami kembali di dalam firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus, agar hidup kami sungguh menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati. Tuhan berkati seluruh pelayanan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Dan terima kasih sebab mereka telah menyelesaikan ulangan-ulangan dengan baik. Dan kami percaya, hamba percaya, mereka berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan Tuhan. Berikan kami pekerjaan yang layak bagi kami yang membutuhkannya. Biar kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kasih-Mu melimpah untuk hidup kami. Bahkan kami minta perlindungan-Mu siang dan malam. Jauhkan kami dari semua tekanan COVID-19. Jauhkan kami dari semua perkataan-perkataan yang melemahkan kami. Jauhkan kami dari segala hujatan-hujatan. Dan kami patahkan juga dalam nama Yesus semua intimidasi, semua tuduhan yang dilontarkan kepada kami. Spesial bagi seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Jikalau mereka sering mengatakan Sanggeng daerah merah, maka hamba patahkan itu dalam nama Yesus. Sanggeng bukan daerah merah, tapi Sanggeng adalah daerah wilayah yang diberkati Tuhan jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menginjak kaki di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Hidup mereka diberkati jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Terima kasih buat hamba-Mu yang begitu taat dan setia. Kepada hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kasih agape yang daripada Engkau Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Sehingga hamba-Mu Ibu Yuliana Tan boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi anak cucu, bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah kasih Tuhan nampak dari hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari hidupnya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam hati dan pikirannya. Sehingga dia hidup dengan kemenangan dari waktu ke waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Hamba juga berdoa bagi Ibu Ros Tuarisa Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Ros Tuarisa Wairata. Pakai hidup hamba-Mu untuk berjalan di dalam kasih setia-Mu ya Allah. Biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau. Hamba mohon dalam nama Yesus, kasih Kristus yang tidak terbatas melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga dia juga boleh mengasihi orang tuanya, Ibu Dini yang berada di Ambon dan keluarga besar, mengasihi anak kekasih Renata, dan mengasihi orang-orang yang dikasihi, bahkan orang-orang yang menyakitkan dia. Tuhan berikan kekuatan kemampuan bagi hamba-Mu, Ibu Ros Tuarisa, dapat mengasihi mereka, dapat mengampuni mereka, dapat memberkati mereka, karena kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Ros Tuarisa. Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berkati semua pelayanan pekerjaannya, sehingga dia menjadi berkat sungguh bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin bimbing hamba-Mu berjalan di dalam firman-Mu setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, sebab sungguh nyata kasih-Mu melimpah-limpah dalam pribadinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Vera Tanama, menjadi berkat bagi anak kekasih Samuel Alau, dan menjadi berkat bagi orang tua mereka, baik di Sorong, baik di Jakarta, bahkan menjadi berkat bagi semua rekan mitra kerjanya dan mitra pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus berkati hamba-Mu Pak Jeffrey Alau dengan kesehatan yang terprima, sehingga dia boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah, sebab kasih-Mu menyembuhkan dia tanpa batas. Tuhan terima kasih, pakai hidup hamba-Mu sungguh untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran dari waktu ke waktu. Apa yang ia peroleh daripada Engkau Yesus Kristus lewat kematian-Mu di atas kayu salib tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi disalurkan itu kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan memberkati orang tua daripada hamba-Mu Pak Jeffrey Alau, Bapak Freddy, Ibu, dan semua keluarga besar di kota Sorong. Demikian juga dengan Bapak Abraham Tanamal, Ibu, dan semua keluarga besar di Jakarta. Tuhan memberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari tua mereka Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah, sehingga mereka bersyukur Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucu mereka, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Jeffrey Alau bersama keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk semakin taat dan setia, untuk melakukan perintah-Mu ya Allah. Pagi hari ini firman-Mu mengajarkan
untuk hamba-Mu untuk boleh berbagi kasih agape kepada banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hamba-Mu Ibu Desi Natalia tidak egois di dalam mengasihi sesamanya, tetapi dengan sungguh satu kesadaran, seperti yang Yesus telah berikan teladan kepada para murid-muridnya, supaya mereka saling mengasihi. Mereka bisa mengasihi diri mereka dalam tanda positif, dan mereka berbagi kasih itu kepada banyak orang. Biar Ibu Desi Natalia Lambaihang melakukan itu kepada suami kekasih Bapak Heri Tarugdatu, dan kepada kedua anak kekasih Shalom dan Godwin, bahkan spesial bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, sehingga dia tetap dalam keadaan sehat sampai pada waktu-Mu ya Tuhan. Ia akan melahirkan dengan selamat. Dalam nama Yesus, sebuah pelayanan pekerjaan mereka baik oleh Bapak Heri maupun Ibu Desi diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan ulangan dengan baik. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ros Ita yang ada di Sorong ataupun di mana berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup pribadinya. Sungguh melepaskan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Kepada Bapak kekasihnya, istri suami kekasihnya Bapak Anton, Tuhan berkati. Kepada anak-anaknya, kepada orang tua yang dikasihi mereka dimanapun berada, Tuhan memberkati. Biar dalam sejahtera melimpah-limpah, kesehatan terbaik turun atas hamba-Mu Ibu Ros Ita dan keluarga besarnya. Dan biarlah Tuhan, kasih Kristus juga melimpah dari hidupnya kepada banyak orang yang membutuhkannya. Hidupnya menjadi saksi, menjadi berkat dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati, pimpin bimbing hamba-Mu terus berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu, dan biar Tuhan ajar kepadanya untuk terus melepaskan kasih dari pribadinya kepada suaminya, kepada anak cucunya, dan kepada banyak orang. Spesial bagi tubuh Kristus GKP BMDC Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu selaku Ibu Gembala. Tuhan berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan terbaik melimpah atas hidupnya. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa mengucap syukur kepada hamba-Mu Ibu Nelly Yenu, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu Ibu Nelly Yenu semakin mengasihi pribadi-Mu ya Allah, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, bagi anak-anak kekasih, bagi banyak orang. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hidupnya semakin bermakna, membuat hidupnya semakin mengasihi Engkau ya Allah. Hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup mengamalkan kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan umur panjang. Tuhan berikan berkat jasmani rohani dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Hengki Lik-Lik Watil yang berada di kota Sorong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan turun melimpah-limpah bagi hamba-Mu Bapak Hengki Lik-Lik Watil yang sedang mengalami kesakitan tubuh jasmani, yang ada dalam rumah sakit. Tuhan hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kuasa darah anak domba Allah memenuhi tubuhnya sekarang,
menyucikan, menguduskan, membersihkan, bahkan menyembuhkan oleh bilur Yesus. Setiap sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya dalam bentuk apapun, semua bibit-bibit penyakit aku cabut, aku putuskan dari kehidupannya. Dan aku perintahkan keluar dari kehidupan hamba-Mu Bapak Hengki Lik-Lik Watil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hamba-Mu. Terima kesembuhan itu, jasmani dan rohani. Pak Hengki disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati makan, minum, obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Jauhkan dari semua kesalahan dan kelalaian. Demikian juga para medis yang menangani. Tuhan juga tolong agar mereka tidak buat kesalahan. Tapi biar mereka boleh melayani hamba-Mu dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup hamba-Mu Bapak Hengki Lik-Lik Watil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Olive Bullock yang berada di Manado ataupun di mana saja berada. Tuhan juga memberkati pribadinya. Memberkati hidup rumah tangganya. Memberkati anak-anaknya. Memberkati orang yang dikasihinya. Bahwa hidup hamba-Mu untuk boleh melepaskan kasih agape kepada sesamanya. Kepada orang yang berniat jahat. Bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Ajar hamba-Mu melepaskan kasih agape. Seperti Engkau telah membuktikannya. Engkau memberikan itu kepada hamba-Mu juga. Ibu Olive Bullock. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pelayanan pekerjaannya. Sehingga dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau. Tuhan lindungi pribadinya. Lindungi anak-anaknya. Di dalam bangku pendidikan. Dalam pekerjaan. Diberkati semuanya. Dan keberhasilan menjadi milik mereka. Dan berkat melimpah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Di dalam minggu yang baru, minggu yang berjalan ini kami minta tuntunan, penyertaan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan buat kami berhasil. Jasmani dan rohani. Ya Bapa, terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Pimpin kami di dalam keberhasilan. Ampuni dosa dan salah kami. Lalu bawa kami terus taat dan setia kepada firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Melepaskan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Jangan kita egois, jangan kita hanya memikirkan diri kita. Tetapi kita harus menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Seperti yang Yesus perintahkan kepada kita selaku para muridnya. Saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tetap disiplin protokol. Shalom, salam MDC.